Pemirsa, pelaku pembunuhan di sebuah kontrakan di kota Depok, Jawa Barat ditangkap oleh wilayah Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di sekitar lokasi penangkapan, polisi kembali menemukan satu jasad lagi yang terkubur di lahan kosong di Kampung Gunung Dahu, Desa Bantarkaret. Dari rekaman video warga, nampak polisi sedang membawa seorang pelaku yang diduga menjadi pelaku pembunuhan yang jasadnya dikubur di bawah lantai sebuah kontrakan di Depok, Jawa Barat. Pelaku bernama Juwana tampak pasrah saat digelandang polisi. Dari hasil penyelidikan, ternyata ada satu jasad lain yang dikubur di lahan kosong di Kampung Gunung Dahu, Cibayit, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi dibantu warga kemudian menggali tempat yang diduga dijadikan lokasi untuk mengubur korban lain. Hasilnya ditemukan satu jasad yang terkubur dengan posisi duduk. Jasad itu diperkirakan sudah hampir 3 bulan terkubur dan kondisinya sudah membusuk. Polisi segera mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan autopsi. Jelas awal mulanya kita lakukan penangkapan bersama-sama Metro dan Depok. Kemudian kita kembangkan, ternyata ada di kita salah satu korban. Korbannya bukan orang kita, dan orang dari Depok. Kemudian kita lakukan evakuasi, bawa ke Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Penemuan jasad di sebuah lahan kosong ini bermula dari kasus pembunuhan di sebuah kontrakan di kota Depok, Jawa Barat. Dari hasil pengembangan ada 2 pelaku, yaitu Juwana dan pelaku lain yang berinisial K. Kasus ini sendiri kini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One, mengabarkan. Pelaku pembunuhan sadis di Depok berhasil ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Depok. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku merupakan adik kandung korban. Kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Depok berhasil menangkap Juwana, pelaku pembunuhan sadis di Depok, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui pelaku ternyata merupakan adik kandung korban. Pelaku mengaku sakit hati karena sering dimarahi oleh korban. Sakit hati kenapa? Jangan kencang. Kenapa? Marah-marah juga, marah-marah. Si abangnya. Terus marah-marahin marahin apa biasanya? Ada kalau salah dikit aja, mereka marah. Kalau dikit kayak gimana contohnya tuh? Biasanya apa sih, salah apa sampai dimarahin? Rambutnya. Kalau saya jualan, kalau saya salah gitu, bikin bakso meleng gitu, kadang kalau langsung merah. Sementara itu, Kapolres Depok mengatakan kecurigaan polisi terhadap pelaku bermula selama masa hidup korban tinggal bersama pelaku. Namun saat kejadian, pelaku tidak ada di tempat. Polisi kemudian mengejar pelaku ke wilayah Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berhasil menangkap pelaku dari dugaan tindak pidana pembunuhan, bahkan pembunuhan berencana ya. Dari identitas yang ditemukan korban, kita telusuri ternyata korban memang hidup biasanya bersama adiknya. Tapi pada saat korban ditemukan, dikubur atau dimakamkan dalam kontrakan, si adik tidak ada di tempat. Maka pantas untuk dicurigai. Kemudian kita fokus untuk mengejar adik dari korban tersebut. Dan benar, setelah dilakukan penangkapan, tidak jauh dari lokasi kediamannya di daerah Bogor, Gunung Pongkor, si adik tersebut kita tangkap, kita amankan, dan kita lakukan pemeriksaan. Dan benar mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap kakaknya dengan cara dianiaya dengan menggunakan alat dan kemudian ditanam. Dari lokasi kejadian dan tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Guna pemeriksaan lebih lanjut, Juwana harus mendekam di sel Polres Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan. Iya, rambut pirang itu kan.
Tertangkapnya pelaku pembunuhan yang mayat korbannya dikubur di dalam rumah kontrakan sedikit menguak misteri kasus ini. Pelaku diduga juga membunuh satu korban lainnya. Namun apakah polisi sudah berhasil mengungkap motif pelaku membunuh dan mengubur mayat di bawah ubin di rumah kontrakan tersebut? Kami akan tanyakan langsung kepada reporter TV One di Depok, Meli Asnan. Selamat pagi, Meli. Apakah sudah ada keterangan dari kepolisian mengenai apa motif utama pelaku mengubur mayat kakaknya sendiri di dalam rumah? Ya, Maria Geralda, perlu saya jelaskan di sini, pelaku yang bernama Juana ini membunuh kakaknya sendiri, kakak kandungnya yakni Dedi di rumah kontrakan di kawasan Sawangan. Dari hasil penangkapan dan penyelidikan diketahui bahwa Juana melakukan pembunuhan terhadap kakaknya lantaran kesal setiap hari dibahas mengenai rencana pernikahan dari si pelaku sendiri. Rencananya pelaku akan melakukan pernikahan dengan kekasihnya, namun lantaran kakaknya atau korban tersebut belum juga memiliki kekasih atau belum menikah, sehingga korban merasa kesal terhadap pelaku dan hal tersebut dibahas berulang kali sehingga membuat pelaku naik pitam. Hal itulah yang memicu pelaku melakukan aksi keji tersebut, menghabisi nyawa kakaknya dengan cara saat kakaknya tidur tersebut, kepala bagian belakang dari kakaknya dihantam dengan menggunakan gas 3 kg. Lebih lanjut, dari bagian tubuh kakaknya ditemukan luka antara lain memar di bagian dada serta rontok di bagian gigi yang juga dihabisi menggunakan barang bukti lainnya seperti alat-alat benda tumpul yang kemarin sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Maria Geralda. Baik, Meli, kita ketahui juga ada satu korban lain yang juga dibunuh oleh pelaku yang sama. Apakah sudah diketahui ini siapa dan juga seperti apa motifnya? Ya, Maria Geralda, jadi terkait kasus yang kemarin diketahui ternyata Juana diamankan di daerah Gunung Pongkor daerah Bogor, dan dari hasil penangkapan tersebut ternyata diketahui pelaku tidak hanya membunuh satu orang. Kasus ini mengembang setelah polisi melakukan penyelidikan sementara dan ternyata pelaku pun mengakui bahwa ia juga menghabisi satu korban lainnya yang tidak lain adalah teman dari kakaknya juga yang mereka pun saling mengenal. Hal tersebut dilakukan dengan cara korban yang datang sendiri ke daerah Gunung Pongkor ke tempat kediaman, kemudian ke tempat kediaman dari si Juana, kemudian mengajak pelaku berhubungan intim. Atas dasar itulah pelaku yang merasa marah dan tidak terima dengan aksi dari korban Syarifudin, kemudian menghabisi nyawa Syarifudin bersama dengan temannya, satu orang temannya lainnya yang sudah diamankan juga oleh Polsek sekitar di daerah Bogor. Dan kasus ini juga setelah melakukan penyelidikan ternyata diketahui menurut pengakuan dari pelaku, ternyata memang korban lainnya yang sudah hilang selama 3 bulan ini ditemukan dikubur tidak jauh sekira 200 meter dari tempat kediaman mereka. Ya, Maria Geralda. Baik, Meli, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Depok, Jawa Barat. Kita harapkan semoga kasus ini dapat segera terungkap.